بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا بالكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. في لقائنا الماضي ما زلنا في المراجعة، وقد دخلنا في المراجعة إلى الدرس الخامس عشر. أليس كذلك؟ Di pertemuan yang lalu kita murajaah sampai di bab 15. Alaysa kadzalik? Bala Ustaz. Bala. Dan walam nantahi minhu, dan kita juga belum menyelesaikannya dalam. Ad-darsul khamisa asyara. Ad-darsul khamisa asyara takallamna an adawatil jazmi li fi'alaini mudhari'aini. Di bab 15 kemarin kita sempat membahas faktor-faktor yang bisa menjazmkan dua fi'il mudhari'. Di sana ada 9, ada 2 harf dan 7 ism. Dan di bab 15 juga kita telah membahas tentang al-farqu baina kam al-istifhamiyah wa kam al-khabariyah. Perbedaan antara kam istifhamiyah dan kam khabariyah. Ada persamaannya juga di antara keduanya dan keduanya juga mempunyai perbedaan. Baik. Hamin soal ibu-ibu qabla an nastamirra dirasatana. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan pembahasan kita? Yujad? Idza lam yakun hunaka su'al nastamir ila mabhas ba'dah. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Masih di bab 15. Jadi bab 15 ini cukup panjang. Ada banyak mabahis. Yang 2 sudah kita bahas tentang jawazim fi'alaini mudhari'aini, dan yang kedua kemarin tentang kam istifhamiyah dan kam khabariyah sudah kita bahas, alhamdulillah. Dan insyaallah kita akan masuk ke pembahasan hatta dan seterusnya. Hatta, saya tanya ibu-ibu sekalian, hatta itu termasuk jenis kata apa ibu-ibu? Ism atau fi'il? Hatta itu termasuk jenis kata apa? Ahsantun. Hatta itu bukan ism juga bukan fi'lun, melainkan harfun. Kalau harfun itu kan pasti ada jenisnya juga. Harfun apa? Harfu jar. Ahsantunna. Hatta merupakan harful jar. Ini harfun min hurufil jar. Hatta ini termasuk salah satu huruf jar. Kalau secara fungsi atau secara pengaruh dalam susunan kalimat, persis seperti huruf jar yang lain, persis, yaitu menjazmkan ism setelahnya. Ya kan Ibu ya? Hatta, menjadikan ism setelahnya majrur. Afan, saya kurang fokus nih. Hatta itu seperti halnya huruf jar yang lain. Pengaruhnya dalam susunan kalimat dia menjadikan
ism setelahnya majrur atau yajurru al-ism alladhi ba'dah. Hanya saja hatta ini biasanya setelah hatta ini tidak hanya masdar sharih, tapi bisa juga masdar muawwal. Dan juga masdar muawwal ini biasanya harfu an-nya mudmarah, an-nya mahdhuf, tidak disebutkan, tidak ditulis. Jadi seakan-akan setelah hatta langsung fi'lun mudhari' mansub gitu ya. Jadi sebagian mengira hatta ini menasubkan fi'lun mudhari', padahal tidak. Hatta itu harful jar. Lalu setelah hatta, kalau misalkan fi'lun mudhari'nya mansub karena ada an mudmarah, karena ada an yang mudmarah atau muqaddarah. Gitu ya, Bapak ya? Jadi fi'lun mudhari' itu mansub bukan karena hatta, tapi mansub karena an mudmarah. Jadi fi'lun mudhari' setelah hatta mansub karena an mudmarah. Sedangkan rangkaian an dan fi'lun mudhari' merupakan masdar muawwal kan Ibu ya? An dan fi'lun mudhari' setelahnya itu masdar muawwal, itu dalam keadaan jar, fi mahalli jarrin dengan hatta itu tadi. Karena ada hatta itu tadi, maka masdar muawwal itu tadi fi mahalli jarrin. Tapi yang lebih ditekankan di pembahasan ini sebenarnya bukan i'rab. Yang lebih ditekankan di pembahasan hatta kali ini bukan i'rab seperti di awal-awal dulu pembahasan harful jar. Kalau di sini yang lebih ditekankan adalah makna. Hatta itu mempunyai dua makna. Hatta itu mempunyai dua makna. Bisa bimakna ila atau bahasa kita sampai gitu ya. Hatta itu bisa bermakna ila atau bahasa kita sampai, bisa juga bermakna kai atau bahasa kita supaya atau agar gitu ya, untuk menunjukkan alasan. Misal yang bermakna ila, misalkan di sana di syarah disebutkan sa'adrusu hatta taghruba asy-syamsu. Sa'adrusu hatta taghruba asy-syamsu. Saya akan belajar sampai matahari terbenam. Hatta di sana bermakna ila, sampai kalau dalam bahasa kita. Ya kan Ibu ya? Kalau yang bermakna kai, di sana juga ada contoh misalkan dakhaltu bihudu'in hatta la ashwalaka. Ini di hiwar kemarin. Dakhaltu bihudu'in, saya masuk diam-diam hatta la ashwalaka, supaya tidak mengganggumu. Di sini bermakna kai, artinya supaya, bukan sampai atau hingga. Begitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Baik. Jadi dua makna ini. Cara membedakannya bagaimana? Ya konteksnya. Gitu ya, Ibu ya? Konteksnya. Kan nggak mungkin dakhaltu bihudu'in hatta la ashwalaka. Kalau kita maknai sampai kan nggak pas ya. Kalau kita maknai ila. Demikian juga sa'adrusu hatta taghruba asy-syams. Yaitu kalau kita maknai supaya atau kai, itu nggak nyambung. Maka ini konteks, kita membedakannya melihat konteksnya. Di sana ada contoh hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di sini maknanya ila, sampai, bukan kai. Kalau dimaknai kai nggak nyambung. Sampai dia mencintai atau menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Kalau misalkan yang kai di sana ada ayat huwal ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Ini bermakna kai, supaya mereka yanfaddu. Yanfaddu itu maknanya apa Ibu?
Mereka orang-orang kafir, yaqulun berkata, la tunfiqu, jangan kalian menafkahkan harta kalian ala man 'inda Rasulillah, kepada orang yang beserta Rasulullah, hatta infaddu, supaya mereka bubar gitu ya, supaya mereka tidak berada di sisi Rasulullah lagi, supaya mereka meninggalkan Rasulullah. Baik. Sebenarnya yang terkadang kita mungkin menemukan ya, Bebo. Sebenarnya yang bisa mempunyai dua makna, ini harful jar yang bisa mempunyai dua makna, ini terkadang bukan hanya hatta. Bi ini juga terkadang bimakna dengan, juga bimakna di atau pada, ya kan Ibu ya? Karena akaltu bil mil'aqati, katabtu bil qalami. Katabtu bil qalami ini bimakna dengan, menunjukkan alat. Tapi kalau misalkan al-jami'atu al-islamiyatu bil madinatil munawwarati, di sana maknanya bukan dengan tapi di, ya kan Ibu ya? Dan demikian juga mungkin huruf-huruf jar yang lain, tapi kita tidak membahasnya sekarang. Tapi di sana ada contoh i'rab. Tadi kita sudah sampaikan yunsabul fi'lul mudhari'u ba'da hatta bi an mudmarah wujuban. Jadi fi'lun mudhari' setelah hatta, fi'lun mudhari' setelah hatta itu mansub karena an mudmarah wujuban. Jadi harus mudmarah, enggak boleh disebutkan setelah hatta ada an. Meskipun sebenarnya setelah hatta itu tidak harus fi'lun mudhari' Ibu sekalian. Boleh langsung masdar sharih atau ism itu boleh. Misalkan tadi sa'adrusu hatta taghruba syamsu, misalkan kita rubah menjadi masdar sharih misalkan. Sa'adrusu hatta ghurubis syamsi. Sa'adrusu hatta ghurubis syamsi. Langsung majrur. Kalau ism sharih, kalau masdar sharih itu langsung majrur. Tapi kalau masdar muawwal, harfu an-nya harus mudmarah dan fi'lun mudhari'nya mansub dengan an yang mudmarah. Begitu, ya? Ini contoh ya i'rabnya insyaallah mudah. Ajtahidu hatta anjaha, ajtahidu hatta yanjaha. Ajtahidu fi'lun mudhari' marfu'. Kemudian hatta harfu jar mabni. Anjaha fi'lun, di sini mungkin yang jadi persoalan biasanya anjaha fi'lun mudhari'un mansub bi an mudmarah wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Wal masdaru muawwalu min an mudmarah wal fi'lu al mudhari' di sana anjah fi mahalli jarrin bi harfil jar hatta. Kurang lebih demikian. Insyaallah wadih Ibu. Insyaallah wadih, Ustaz. Iya. Insyaallah jelas ya. Insyaallah Ibu pintar insyaallah. Enggak saya jelaskan pun juga sudah paham. Insyaallah. Nastamir. Masih di bab 15 ini. Di sana ada ismul fi'li. Ismul fi'li apa? Ini di akhir-akhir semester, di semester akhir 6, 7, 8 ini kita mulai banyak dikenalkan ismul fi'li. Dan di sini kita dikenalkan ismul fi'li ha. Ini ismul fi'li bukan harfu tanbih. Memang ada ha yang sebagai harfu tanbih seperti hadza, hadhihi, itu harfu tanbih. Tapi di sini ha di sini bukan harfu tanbih tapi ismul fi'li. Ismul fi'li yang maknanya khudh. Jadi ini ismul fi'lil amr. Maknanya selalu amr. Maknanya khudh. Tapi ini agak berbeda dengan ismul fi'li yang lain. Biasanya ismul fi'li yang lain kalau
bentuknya bukan apa? Bentuknya bukan qiyasi. Kalau yang apa istilahnya? Ismul fi'li berdasarkan asalnya itu eh, Bu Siti masih ingat pernah belajar Ismul fi'li kan Bu Siti ya? Nama Ustadz. Ismul fi'li itu kalau berdasarkan zaman seperti fi'il, ada ismul fi'lil madhi, ada ismul fi'lil mudhari, ada ismul fi'lil amr. Lalu berdasarkan asalnya itu ada yang qiyasi, ada yang jamid atau ghairu qiyasi istilahnya. Saya lupa istilahnya. Seperti alaika, alaika kalau misalkan itu bisa berubah domirnya. Tapi kalau yang modelnya seperti ini biasanya lalu halumma, ta'ala, amin, hayhata, itu biasanya tidak bisa berubah domirnya. Tidak bisa berubah domirnya. Biasanya mabni hanya satu makna saja untuk satu domir. Tapi untuk yang ini, ini bisa berubah domirnya. Bisa berubah domirnya. Misalkan, dan kita bisa tambahkan hamzah. Biasanya tanda domir itu kita bisa lihat dari hamzahnya dan huruf setelahnya. Misalkan ha itu berarti anta, i berarti anti. Lalu itu berarti antum, unna berarti antunna. Gitu ya, Bapak ya. Jadi di sini bisa berubah domirnya. Kalau itu berarti khudh anta. Kalau i berarti khudhi. Di sana ada ha'uma. Ha'uma berarti antuma. Berarti khudha. Berarti antum, domirnya berarti khudhu. Ha'unna berarti domirnya antunna. Khudna. Begitu ya, Bapak ya. Ini ismul fi'li bermakna khudh, ismul fi'il amri bermakna khudh, dan bisa berubah domirnya. Domirnya kita bisa lihat dari bentuk hamzah setelah dan huruf setelahnya juga, yaitu mimnya. Ha'i, ha'uma, dan ha'unna. Gitu ya, Bapak ya. Wadih. Misal di sana di dalam ayat qra'u kitabiyah. Qra'u kitabiyah. Iqra'u kitabiyah. Ini aslinya di sini Ibu. Ini antum. Ini khudhu antum wa qara'u kitabiyah. Tapi di sini kenapa kok mimnya dhammah? Aslinya kan sukun. Di sana diharokati dhammah untuk menghindari iltiqa'us sakinain. Untuk menghindari iltiqa'us sakinain, man'an min iltiqa'is sakinain. Jadi kalau aslinya sukun lalu ketemu setelahnya hamzah wasal, hamzah wasal juga sukun juga, maka dihindari. Jadi qara'u kitabiyah. Misal i'rab di sana al-kitaba, ismu fi'lin amrin mabniun 'ala al-fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Ini kita bisa melihat dhamirnya ini dari huruf setelah Itu di sana hamzahnya fathah berarti dhamir wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Kalau misalkan harokat hamzahnya kasroh, maka dhamirnya anti. Gitu kan, Om ya? Dan seterusnya tadi. Lalu al-kitaba maf'ulun bihi mansub wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Lalu i'lanan, ismu fi'lin amrin mabniun 'ala sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu antum. Nah, kita juga bisa menentukan antum di sini dari mana? Dari huruf-huruf setelah Di sana hamzah dan mimnya sukun.
Lalu i'lanan maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah dhahira ala akhirih. Baik. Mudah Ibu ya? Wadih? Misalnya kalau misalkan diminta untuk menyusun kalimat dengan ha yang merupakan ismul fi'li, insyaallah mudah Ibu ya? Insyaallah Ustaz. Allah mudah nih. Ha al-kitabah, ha atau apa gitu. Langsung aja disebutkan maf'ulun bihi setelahnya udah beres. Kan gitu. Tayyib, lanjut. Ahmad. Dek. Apa nih? Minta maaf. Oh. Tayyib. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Anaknya sama abinya Ustaz. Iya ya, Om apa tuh ini tuh maunya apa-apa sama saya, Om. Ya, Ustaz. Maunya mau makan, mau bubuk, mau ke kamar mandi. Tayyib. Nah, Samir. Makanya Kak jadi ikut waktu abahnya ngajar tuh sering ikut tampil tuh jadi narsis ya. Tayyib. Nastamir ilama bahas ba'dah. Pembahasan berikutnya tentang halfu nuni yakun. Yakun sendiri sebenarnya kan fi'lun naqis kan Ibu ya? Dari kana yakunu, tapi dia majzum. Ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Atau mungkin juga kana yakunu na'am majzum. Aslinya kana yakunu aslinya. Tapi majzum di sana tandanya sukun. Majzum tandanya sukun, tapi harus dihapus harfu illahnya untuk menghindari iltiqa'us sakinain juga. Gitu kan Ibu ya? Baik. Huruf nun pada yakun ini boleh kita hapus Ibu sekalian. Huruf nun pada yakun ini boleh kita hapus jika dia majzum dan tidak dalam dua kondisi. Jika dia majzum dan tidak dalam dua kondisi. Kalau majzum kan yakun, itu kan yakun aslinya. Lam yakun, walam yakul lahu, walam yak. Wah di sini yakun, walam yakul lahu, ya. Bukan walam. Naam, walam yakun di sana ada nunnya, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu, naam. Di sana majzum dengan lam, dengan huruf lam, jadinya majzum dan nunnya sukun dan huruf illahnya dihapus. Tapi sebenarnya boleh kita hapus nunnya juga jadi yaku. Jadi nunnya wawunya dihapus, nunnya dihapus juga. Jika dia majzum dan tidak dalam dua kondisi. Tidak dalam dua kondisi. Kondisi apa yang tidak boleh dihapus? Yang pertama, idza kana ma ba'daha sakinun. Jika setelah yakun itu huruf sukun. Jika setelah yakun itu huruf sukun, maka nunnya tidak boleh dihapus. Maka nunnya tidak boleh dihapus. Seperti di sana di dalam ayat lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru gitu ya. Di sana tidak boleh dihapus nunnya. Kalau dihapus nunnya di sana akan banyak penyesuaian. Jadi banyak penyesuaian. Walam yaku jadi yakul ladzina. Jadi lafadznya itu banyak gimana? Iltibas gitu, Mas. Banyak iltibas jadi. Jadi di sini harus
harus ditulis nunnya dan dilafadzkan kalau setelahnya sukun. Misal lagi di sana, lam yakunir rajulu qa'iman. Lam yakunir rajulu qa'iman. Kondisi kedua, afan ya Bu, buat mainan Ahmad. Kondisi kedua, nun pada yakun tidak boleh dihapus idza kana ma ba'daha dhamiru nasbin muttasil. Jika setelah yakun itu bersambung dengannya dhamir muttasil lin nasbi. Misal di sana in yakunhu falan tusallata alaihi. In yakunhu falan tusallata alaihi. Nah, jadi setelah yakun itu langsung dhamirun muttasil lin nasbi, maka tidak boleh dihapus nunnya. Gitu ya, Bu ya. Dua kondisi ini tidak boleh dihapus nun pada yakun. Kalau yakunu majzum, jadi yakun dan nunnya boleh dihapus kecuali dalam dua kondisi ini. Jika setelahnya sukun atau jika setelahnya bersambung langsung dhamir muttasil linasbi. Tapi ini boleh Om ya. Tadi dihapus di sini boleh, bukan harus. Gitu ya, Bu ya. Dihapus di sini bukan harus tapi boleh. Jadi boleh misalkan tidak dalam dua kondisi ini, tapi tetap ditulis nunnya itu boleh. Seperti di dalam ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah yakun di sana huruf lam, ya kan Ibu ya? Huruf lam, huruf jar. Lamnya tidak sukun dan itu bukan dhamir muttasil, ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Halo? Apa Ustaz? Iya, Ustaz. Nah, jadi dihapus nunnya yakun di sini bukan wajib tapi jaiz, boleh gitu ya, Bu ya? Boleh. Wadih? Di sana ada contoh i'rab lam taku zaliman, lam taku zaliman. Afan, la. Wala, la di sini la nahiyah, afan. Dia la nahiyah itu termasuk jazim. Harfu nahyin wa jazmin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Taku fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi. Di sini mungkin yang kalau misalkan dihapus nunnya, ini kita harus perhatikan di sini. Tanda i'rabnya di mana letaknya. Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukunu 'ala an-nunil mahdhufah. Gitu ya, Bu ya? Tetap tanda i'rabnya itu di atas nun yang dihapus meskipun nunnya dihapus. Wasmu taku, di sana karena ini takun atau yakun ini adalah fi'lun naqis. Fi'lun naqis membutuhkan ism dan khobar kan Ibu ya? Ismu taku atau di sini contohnya ismu taku dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Dan jadi nanti disesuaikan kalau yakun berarti takdiruhu huwa kan gitu kan. Kalau aku atau yang lain kalau aku berarti takdiruhu ana. Baik. Zaliman khabaru taku mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Jadi tetap kita perlakukan dia sebagai fi'lun naqis. Begitu Ibu ya? Wadih? Wadih, insyaallah Ustaz. Baik, hal min soal? Yujad nastamir ila safha ba'dah. Terakhir di bab 15 tentang at-tasghir. Ini at-tasghir ini bukan hal yang baru di semester ini untuk ibu-ibu sekalian karena sebelumnya juga pernah kita mempelajari at-tasghir. Tapi dulu tasghir yang kita pelajari untuk ism yang hanya terdiri dari 3 huruf atau ism tsulasi yang terdiri dari 3 huruf. Dulu kita mempelajarinya kalau tasghir itu polanya fu'ailun, ya kan Ibu ya? Fu'ailun mau ism 3 huruf, ism apa saja yang penting jumlahnya 3 huruf, maka pola tasghirnya yaitu fu'ailun. Fu'ailun. Tapi di
semester ini di bab 15 ini kita dikenalkan dengan pola tasghir untuk isim yang jumlahnya lebih dari 3. Misalnya kalau misalkan rubai, isim yang jumlahnya 4 huruf, maka pola tasghirnya jadi fu'ailun. Misal di sana funduqun jadi funaidiqun gitu Bapak ya. Zainabu jadi nibun. Jadi tetap ada tambahan ya. Jadi selalu kalau kita perhatikan pola-polanya ini ada kesamaan. Nanti kita coba yang ketiga dulu. Kitabun kutayyibun syadidun fudayyidun. Kemudian yang ketiga, kalau isemnya terdiri dari 5 huruf atau alismul khumasi, maka pola tasghirnya menggunakan fu'ailun. Tetap ada tambahan ya setelah huruf kedua, tapi ditambah ya lagi, bukan tambahan sebenarnya. Huruf illah kan sebenarnya kan Ibu ya. Biasanya kalau khumasi, isim yang terdiri dari 5 huruf, biasanya huruf sebelum terakhir adalah huruf illah. Maka huruf illahnya selalu menjadi ya dan sebelumnya kasroh. Jadi polanya selalu fu'ailun. Misalnya di sana miftahun jadi mufaitihun, finjanun funayjinun, dinarun dunai nirun, usfurun usayfirun. Gitu Ibu ya. Mungkin kita hafalkan polanya saja itu akan lebih mudah, lebih simpel. Tapi kalau kita mau memahami pola perubahannya ini, kalau kita perhatikan pola-pola ini ada kesamaan. Pola tasghir atau wazn tasghir itu ada beberapa persamaan. Di antaranya huruf pertama selalu dhammah. Mau asalnya apapun harokatnya, mau fathah, dhammah atau kasrah asal isemnya. Kalau tasghir jadi huruf pertamanya dhammah. Gitu Ibu ya. Qalamun qulaimun, jabalun jubailun, kitabun kutayyibun, dinarun dunai nirun. Jadi selalu huruf pertamanya dhammah. Di sana polanya fu semuanya. Lalu huruf kedua selalu fathah. Ya kan Ibu ya? Ain di sana selalu fathah. Fu'ai, selalu seperti itu. Huruf kedua selalu fathah dan setelah huruf kedua selalu ya sukun. Ya atau ya? Ya sukun ini ya zaidah, ya tambahan untuk menunjukkan tasghir. Jadi ciri utamanya tasghir itu sebenarnya ya ini. Ya setelah huruf kedua. Ya sukun setelah huruf kedua. Nah, selalu seperti itu. Jadi huruf pertama selalu dhammah, huruf kedua selalu fathah. Setelah huruf kedua selalu ya sukun. Nah, ini ya tambahan untuk menunjukkan ism mushawwar. Begitu Ibu ya? Wadih? Insyaallah wa Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Hal min soal Ibu? Ada pertanyaan? La yujad? Jadi ini melihat jumlah hurufnya untuk menentukan polanya Ustaz. Bagaimana Om? Untuk menentukan polanya dilihat jumlah hurufnya. Naam, ahsanti. Jadi kalau 3 huruf fu'ailun, 4 huruf fu'ailun. Kalau 5 huruf fu'ailun. Gitu ya Bapak ya? Assalamualaikum. Ada pertanyaan lagi Ibu? Kalau yang sulasi sama rubai yaknya hanya satu Ustaz. Tapi kalau khumasi yaknya ditambah betul. lagi. Sebenarnya bukan ditambah, tapi biasanya kalau ism khumasi, huruf sebelum terakhir itu selalu huruf illah. Nah, huruf illahnya itu selalu berubah jadi ya, gitu ya. Ya. Jadi itu bukan tambahan. Ya yang sebelum terakhir pada ism
khumasi yang musaghar itu bukan ya tambahan, tapi ya yang perubahan dari huruf illah selalu menjadi ya. Sedangkan ya zaidahnya tetap hanya satu, yaitu setelah huruf kedua, yaitu ya tasghir. Gitu Om ya? Nah, Ustaz. Ada lagi Ibu? Ayujad? Kalau tidak ada, nastamir ila ad-dars al-ba'dah. Kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran 16. Dan pelajaran 16 ini masih nyambung sebenarnya dengan pelajaran ke-17, makanya di syarah pun dijadikan satu. Dan sebenarnya juga masih ada sambungannya dengan pelajaran pertama dan kedua di jilid 4. Ya kan Ibu ya? Tapi nggak masalah, kita coba mengikuti yang ada di syarah. Mulai di pelajaran 16 kita kemarin dikenalkan dengan pembagian fi'lun berdasarkan jumlah huruf. Ya kan Ibu ya? Mulai di bab 16 kita dikenalkan pembagian fi'lun berdasarkan jumlah huruf. Tapi cara penjelasannya di kitab dan di syarah agak berbeda. Kalau di kitab kemarin kita dijelaskan pembagiannya, pertama adalah fi'lun itu terbagi menjadi sulasi dan rubai. Ya kan Ibu ya? Sulasi dan rubai, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Tapi yang 3 huruf itu ada yang mujarrad dan mazid. Demikian juga yang 4 huruf ada yang mujarrad dan mazid. Ada yang asli 3 huruf tanpa mengalami tambahan. Ada juga yang 3 huruf lalu mengalami tambahan. Yang rubai juga demikian, ada yang mujarrad, ada yang mazid. Tapi kalau di syarah di sini penjelasannya urutannya dibalik. Jadi pertama dijelaskan fi'lun itu terbagi menjadi mujarrad dan mazid, gitu dulu. Fi'lun terbagi menjadi mujarrad dan mazid. Mujarrad itu yang tidak mengalami tambahan, mazid itu sudah mengalami tambahan. Yang mujarrad itu ada yang sulasi mujarrad atau mujarrad dan sulasiyun, atau ada yang kedua ada rubai mujarrad atau mujarrad rubai. Yang sulasi mujarrad misalnya di sana ada kharaja, fahima, karuma, kataba, qara'a, asa, nama. Lalu yang rubai mujarrad misalnya waswasa, zalzala, ba'thara, dahraja, tarjama, jalbaba, dan seterusnya. Gitu Ibu ya. Itu yang mujarrad. Sedangkan yang mazid juga ada yang sulasi, ada yang rubai. Misalkan di sana sulasi mazid ada sallama, aslama, sa'ada, taqabbala, istaqbala. Sedangkan rubai di sini belum disebutkan contohnya. Tapi insya Allah ibu-ibu nggak bingung ya, pembagian fi'lun berdasarkan jumlah huruf di sini ada yang sulasi, ada yang rubai. Sulasi itu ada yang mujarrad, ada yang mazid. Rubai juga demikian, ada yang mujarrad, ada yang mazid. Insya Allah nggak bingung ibu ya? Halo? Insya Allah. Baik. Di sini sebenarnya tidak hanya membahas tentang fi'lunnya saja, tapi juga tasrifnya, turunannya. Di sana menjadi ism fa'ilnya bagaimana, ism maf'ulnya bagaimana, ismul makan wa zamannya bagaimana, ismul alahnya bagaimana. Sebelumnya bil munasabah ini karena ada kaitannya. Kalau masalah masdar, kalau terkait dengan masdar sulasi mujarrad itu kan sama'i kan Ibu ya? Masdar sulasi mujarrad sama'i bukan qiyasi. Jadi tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dipatok pasti seperti ini polanya, semuanya jadi sama. Kalau pola fi'il madhi dan mudhari'nya sama, pasti misalnya masdarnya bentuknya sama. Enggak pasti. Karena fi'lun sulasi mujarrad masdarnya itu sama'i bukan qiyasi. Gitu Ibu ya?
berbeda dengan rubai dan seterusnya. Kalau yang terdiri dari 4 huruf, baik itu aslinya sulasi mazid atau memang rubai mujarrad, itu masdarnya qiyasi. Masdarnya itu ada pola pastinya, bisa ditebak. Gitu ya, Bu ya? Wadah? Halo? Wadah, insyaallah. Baik. Itu terkait dengan masdar. Kita coba, kalau misalkan sulasi mujarrad, insya Allah tidak asing lagi. Sebelum-sebelumnya kita sudah sering, semua fi'lun yang sebelum-sebelumnya itu sulasi mujarrad. Tapi di sini juga dijelaskan di sana, fi'lun sulasi mujarrad itu ada berapa bab, ibu-ibu sekalian? Ada berapa pola? Yang sudah kita hafalkan kemarin, ibu-ibu ya? Kalau dilihat dari fi'lun madhinya hanya 3, tapi kalau keseluruhan dengan fi'lun mudhari'nya, maka ada berapa, Ibu? 6. Ada 6. 6, bisa 6. Subhanallah. Nah, ini kan sudah kita hafalkan, Ibu ya, kemarin? Nah, Ustaz. Nah, kemudian fa'ala. Kalau fa'ala ada kalau madhinya ada 3, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau fa'ala bisa 3 mudhari'nya, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Kalau fa'ila hanya 2 mudhari'nya, fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Kalau fa'ula mudhari'nya hanya 1. Fa'ula yaf'ulu. Mudah kan Ibu ya diingat? Dan kemarin sudah dihafal dan juga dihafalnya beserta contohnya. Ya kan Ibu ya? Contohnya juga kan, Umar? Yes, dan jadi mudah insyaallah untuk ibu sekalian. Ini fi'lun sulasi mujarrad. Sedangkan fi'lun sulasi mujarrad itu sendiri bisa berubah menjadi sulasi mazid, dan mazid di sini ada beberapa macam. Bisa mazidun biharfin, mengalami 1 tambahan, bisa mazidun biharfaini, mengalami 2 tambahan, juga bisa mazidun bisalatati ahruf, mengalami 3 huruf tambahan. Tapi di semester ini kita hanya membahas yang mengalami 1 huruf tambahan saja, ya kan Ibu ya? Dan yang mengalami 1 huruf tambahan, sulasi mazid, yang huruf tambahannya hanya 1, yaitu ada 3 pola. 3 pola. Pola apa saja? Ada fa'ala, ada af'ala, dan fa'ala. Ya kan Ibu ya? Ada fa'ala, ada af'ala, dan ada fa'ala. Yang fa'ala, ya kalau yang fa'ala sudah kita pelajari. Af'ala juga sudah. Dan juga maknanya dan pengaruhnya kan gitu ya. Untuk fa'ala sudah kita pelajari belum? Belum ya? Sudah atau belum? Fa'ala? Belum. Sebenarnya di bab 2 Ibu sekalian, di jilid 4. Bab 2 jilid 4 itu fa'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan, nanti kita lanjutkan. Tapi kita enggak masalah, kita fokus di 2 pola ini saja berarti di sebelum evaluasi ini nanti. Yaitu fa'ala dan af'ala. Fa'ala dan af'ala. Baik. Pertama, wazn fa'ala atau bab fa'ala. Misal di sana sallama, sabbaha, hanna'a, dan sama dan hayya. Di sini ziyadahnya adalah tad'if, yaitu pendobelan, penggandaan huruf yang di tengah. Ainul fi'linya jadi bertasydid. Ya kan Ibu ya? Aslinya fa'ala jadi fa'ala. Atau fa'ila jadi fa'ala. Semuanya meskipun asal sulasi mujarradnya berbeda-beda, ini mazid biharfinnya polanya sama, fa'ala. Lanjut. Sedangkan masdarnya sekarang di sana dijelaskan tentang masdarnya. Masdar dari wazn fa'ala adalah taf'ilun. Mungkin ibu-ibu kalau sudah pernah belajar sorof, fa'ala yufa'ilu, apa? Taf'ilan, ya kan?
Taf'ilun. Jadi masdar dari fa'ala adalah taf'ilun. Nah, gitu ya, Bu ya. Ini qiyasi. Kalau yang terdiri dari 4 huruf seperti ini qiyasi. Jadi bisa dikiaskan, dipastikan. Baik. Misal di sana sallama yaitu masdarnya taslimun, 'allama masdarnya ta'limun. Gitu ya, Bu ya. Taf'ilun dan juga bisa taf'ilatun. Bisa taf'ilun, bisa taf'ilatun. Kapan masdarnya jadi taf'ilatun? Ada ta marbutah di belakangnya jika huruf terakhirnya adalah huruf illah atau huruf hamzah. Jadi kalau lamul fi'linya huruf illah atau huruf hamzah, mu'talul lam atau mahmuzul lam, maka masdarnya jadi taf'ilatun. Jadi tambahkan ta marbutah di belakangnya. Bisa taf'ilun, ada ya sebelum lam. Taf'ilun, bisa taf'ilatun, ainnya pendek tapi ditambahkan ta marbutah di belakangnya. Begitu Ibu ya? Jadi dua pola masdar pada wazn fa'ala. Taf'ilun atau taf'ilatun. Fa'ala yuf'ilu, fa'ala yuf'ilu, taf'ilan wa taf'ilatan, ya kan? Nah, ahsantum. Masya Allah, udah hafal ya? Udah mantap. Saya aja nggak lancar-lancar amat ya. Nah. Saya tanya Ibu-ibu, kapan masdar dari bab fa'ala itu menggunakan pola taf'ilatan? Kapan? Jika huruf terakhirnya itu berupa huruf ilah atau berakhiran hamzah. Ahsantun. Jadi jika huruf terakhirnya huruf ilah atau huruf hamzah, maka masdarnya menggunakan pola taf'ilatun. Misal di sana sama yusammi jadi tasmiyatun, rabba yurabbi tarbiyatun, hayya yuhayyi tahiyyatun. Nah, gitu ya. Nah, di sana tahiyyah, di sana ya-nya bertasydid, sedangkan sebelum-sebelumnya tidak. Nah, di sana karena ada double ya aslinya. Ya yang asli huruf illahnya dan tahiyah, ainul fi'li dan lamul fi'li. Mungkin ya, ainul fi'li dan lamul fi'li kalau dijadikan satu. Tahiyatun jadi tahiyah. Tahiyah wa ta'aruf. Kalau tarbiyah, ya-nya tidak bertasydid, tasmiyah tidak bertasydid. Demikian juga yang contoh yang mahmuzul lam di sana hanna jadi tahniah, watta'ah jadi tawti'ah, jazza'ah tajzi'ah. Gitu ya. Dan di sana ada kolom penjelasan dari contoh-contohnya. Sajjala yusajjilu, sajjil itu harokatnya kalau di sini mungkin perlu dibetulkan. Di sana fi'il amrnya semuanya kurang tepat di sana. Sajjil. Nah, sajjala yusajjilu, sajjil. Tasjilun, musajjilun. Nah, kalau ism fa'ilnya musajjilun, baru ism maf'ulnya musajjalun. Gitu ya. Di sana kan musajjalun ya. Ya, Ustaz. Di sana aslinya musajjilun. Kalau ism fa'il, kalau ism fa'il, ainul fi'linya pasti kasroh Ibu sekalian. Jadi huruf sebelum terakhir itu pasti kasroh. Itu kalau ism fa'il. Kalau ism maf'ul, ism makan wa zaman, huruf sebelum terakhir pasti fathah. Gitu ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Kalau ism fa'il, huruf sebelum terakhir pasti kasroh. Sedangkan kalau ism maf'ul, ism makan wa zaman, yaitu huruf sebelum terakhir pasti fathah.
Misalnya shalla, ini mu'talul lam. Shalla, yusalli, shalli. Di sana juga harokatnya shalli. Huruf illahnya dihapus. Masdarnya aslinya tasliyatun. Tapi di sana disertakan salatun. Sebenarnya salatun ini bukan masdar tapi ismul masdar. Kita belum pernah membahas secara tersendiri tentang ismul masdar. Ismul masdar itu sebenarnya adalah menunjukkan ism juga, akar katanya dari fi'lun juga, tapi mengalami perubahan struktur kata. Aslinya normalnya, kalau berdasarkan qiyas, aslinya tasliyatun itu masdarnya. Itu masdar kalau tasliyatun. Sholatun, sholatun ini ismul masdar. Kalau kita lihat, dia keluar dari pola kan Ibu ya? Keluar dari pola. Biasanya ism masdar itu mengalami pengurangan huruf dibanding dengan masdarnya sendiri. Gitu Ibu ya? Wadih? Itu ism masdar. Sholatun itu ism masdar, bukan masdar. Sedangkan masdarnya tasliyatun. Kemudian musallin. Itu sudah betul ya, musallin. Itu huruf ilahnya dihapus karena ini termasuk ism manqus. Ism manqus kalau nakirah boleh dihapus ya ya-nya. Musalli aslinya kan al-musalli. Kalau nakirah ya-nya boleh dihapus dan diwakili kasrotain ya-nya di sana. Musallin. Kemudian ism maf'ulnya musalla, musallan. Betul, musallan di sana. Karena ini bukan mamnu' min as-sarf. Musallan. Ism maksur. Naam. Jadi yang itu sholatun sama tasliyatun itu artinya beda ya Ustaz? Naam, berbeda makna. Dijelaskan di bawah nanti. Kalau sholatun itu kalau shalla yusalli, kalau bermakna ibadah, itu maka masdarnya menggunakan ism masdar. Itu sholatun. Tapi kalau shalla yusalli maksudnya adalah dimasukkan ke dalam api neraka, maka menggunakan masdar tasliyatun. Gitu ya. Assalamualaikum. Di sana ada contoh yang mahmuz, hadda'a yuhaddi'u. Ini juga harokatnya yuhaddi'u. Lalu haddi, harokatnya lagi tahdi'atun, betul. Muhaddi'un, ini harokatnya lagi, harokat dalnya. Ini harokat dalnya banyak yang salah. Jadi tadi fi'il mudhari'nya yuhaddi'u, lalu fi'il amarnya haddi. Kemudian ism fa'ilnya muhaddi'un, baru ism maf'ulnya muhadda'un. Kalau untuk fi'il mudhari' dari fi'il yang terdiri dari 4 huruf, insyaallah nggak bingung Ibu ya. Fi'il mudhari'nya, harful mudhari'ahnya pernah kita sampaikan Ibu ya, harful mudhari'ahnya selalu dhammah, ya atau ya? Iya, Ustaz. Fi'lun kalau terdiri dari 4 huruf, harful mudhari'ahnya pasti dhammah, pasti. Kalau sulasi mujarrad kan bisa berbeda-beda kan ya. Fa'ala yaf'ulu. Kalau majhul jadi yuf'alu kan itu. Tapi kalau yang terdiri dari 4 huruf pasti dhammah. Baik. Ada pertanyaan Ibu? Ini keterangan di bawahnya tadi tentang fi'il shalla. Kalau bermakna ibadah, maka masdarnya menggunakan ism masdar sholatun. Sedangkan kalau bermakna alqahu finnar, memasukkannya ke dalam api neraka, maka masdarnya menggunakan masdar tasliyah. Lalu di sini ada keterangan juga siyaghatus ismil maf'ul, cara membentuk ism maf'ul, wasmul zaman wal makan, dan juga ism zaman dan makan dari fi'il thulathil mujarrad. Minal fi'li ghairi thulathil mujarrad, dari selain fi'il thulathil mujarrad. Maka caranya seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau tadi sekilas ya, huruf sebelum terakhirnya saja yang kita sebutkan. Tapi Ibu kan insyaallah sudah mafhum sebelum-sebelumnya kita pelajari.
Kalau membuat ism maf'ul, ism makan wa zaman, maka kita tambahkan mim atau harful mudhara'ahnya kita hapus dan kita ganti dengan mim, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Kalau selain dari sulasi mujarrad, maka mimnya ini selalu dhammah juga, seperti harful mudhara'ahnya. Dhammah, selalu dhammah, maka mimnya di sini juga selalu dhammah. Ibdal wa harfil mudhara'ah miman madmumatan wa fathu ma qabla akhir. Dan huruf sebelum terakhir selalu fathah. Kalau ism maf'ul, ism makan, ism zaman, itu huruf terakhirnya selalu fathah. Ism fa'il step pertama juga sama, merubah harful mudhara'ahnya menjadi mim dhammah, tapi huruf sebelum terakhirnya selalu kasroh. Kalau ism fa'il, huruf terakhirnya selalu kasroh. Begitu Ibu ya? Wadih? Insyaallah wadih, Ustaz. Assalamualaikum. Dulu mungkin ada pertanyaan Ibu-ibu, kan bentuknya ism maf'ul dan ism zaman wal makan bentuknya sama persis. Ya kan Ibu ya? Iya. Fi'il kalau terdiri dari 4 huruf, pola ism maf'ul dan pola ism makan wa zaman itu polanya sama persis. Lalu bagaimana kita membedakan antara keduanya atau ketiganya itu? Maka kita lihat dari qarinah, dari konteksnya, baik secara lafadz maupun secara makna. Gitu Ibu ya? Nah, insya Allah nggak bingung Ibu ya? Wadih? Hada musallan nisa'i. Ini ismu makan. Al-fajru musallan. Al-fajru ini berarti ismu zaman. Atau ismul maf'ul juga. Idza qulta al-fajru musallan. Oh, al-fajru di sini maksudnya sholatul fajri. Telah ditunaikan gitu ya. Al-fajru musallan. Salat fajar telah ditunaikan. Al-Qur'anu musajjalun fi hadha syariqi. Ini ism maf'ul juga, musajjalun, telah direkam. Huna musajjalut tullabi, ismul makan. Musajjalut tullab di sana maksudnya tempat absen, daftar. Itu Ibu ya? Ini juga. Nah, ini juga ada keterangan yang tadi kita sebutkan, harful mudhara'ah minal fi'li ruba'i takunu madmumatan. Selalu dhammah. Huruf mudhara'ahnya selalu dhammah. Darasa yadrusu, akrama yukrimu, nukrimu, zalzala tuzalzil. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Oh, masih ada beberapa pembahasan ternyata. Ada wazan af'ala dan beberapa contoh fi'il yang wazannya af'ala tapi mempunyai kaidah tersendiri. Walau ini seperti lau kemarin tapi ditambahkan waw. Lamul ibtida mana nakirah tamah. Baik. Jam hampir 9:30 ya. Ada pertanyaan Ibu? Kalau kita cukupkan sampai di sini dulu bagaimana Ibu? Jadi insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan mulai dari penjelasan wazan af'ala. Nah, Ustaz. Gak apa-apa ya? Iya. Yang Ustaz, yang zalzala itu rubai mujarrad ya Ustaz? Nah, rubai mujarrad. Seperti jalbaba. Fa'lala ya. Fa'lala. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Kenapa? Jalbaba yujalbu. Jilbab. Lo zalzala yuzalzilu zalzalah. Ya kan, ya? Nah, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Bu? Nah, Yujan?
Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini bermanfaat dan barokah. Ini nggak apa-apa Ibu ya. Ini murajaah saja membutuhkan waktu beberapa kali pertemuan. Kita belum Nah, Ustaz. latihan juga. Ini nanti rekamannya Ustadz ya, minta. Insya Allah. Mohon Insya Allah. dikirim. Yang terakhir kemarin sudah kan, Om ya? Iya sudah Ustadz, Sudah. yang ini maksudnya. Nah, khawatirnya saya lupa lagi. Baik. Insya Allah saya usahakan nanti. Semoga Allah berkenan kemudahan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini atau malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullahu khairan.